yakin sekali kita bahwa kemunculan sang pemimpin penutup yang akan memenangkan pertarungan di dunia ini sebentar lagi akan muncul. Nah, Allah. indikasinya sudah hampir lengkap. Tinggal menunggu satu figur yang paling dicintai orang beriman sedunia ini mati dibunuh secara mengerikan. Ini hadisnya sahih. Ya, mati dibunuh secara mengerikan. Lalu menyebabkan marah orang-orang beriman sedunia. Malaikat yang ada di langit juga marah dengan matinya orang itu secara dibunuh. Tapi Allah hibur bahwa terdengarlah Imam Mahdi sudah muncul di depan Ka'bah dan dibaiat, ya. Langsung berita itu menjadikan, kalau bahasa Padang ya, si tawa si dingin. Yaitu sebagai penawar dalam kesedihan, Ustaz. Sebagai hiburan dalam kegalauan dan puncak kebimbangan, ya. Kira-kira siapa figur yang paling berjasa buat Islam, buat dunia Islam, sementara dia paling dibenci oleh orang kafir, orang munafik, dan mereka berusaha membunuhnya dan berhasil membunuhnya? Siapa kira-kira beliau ini? Kita tidak bisa memastikan siapapun orangnya saat ini. Tetapi dia wajib figur itu mendunia. Namanya harum, jasanya buat Islam dan kebangkitan sangat besar. Dan orang-orang beriman saja mencintainya. Orang munafik benci dengan. Orang munafik, apalagi orang kafir ya, sangat tak suka dengan orang itu. Nah, siapa kira-kira? Bolehlah kalau sekedar hanya nyebut-nyebutkan nama, kita sebutkan nama ya. Walaupun kita tidak memastikan satupun ya di antara mereka ini. Allah yang Maha Tahu, bisa jadi bukan di antara nama-nama yang kita sebutkan ini. Tetapi sah-sah kok kita menyebutkan beberapa calon ya, yang memastikan adanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dilindungi oleh pemerintahan Qatar ya, di Doha sana. Dan Sisi pun sudah berkata, tangkap dia hidup atau mati, bawa kepalanya kemari ya, untuk siapa yang bisa menangkap sekian upah untuk orang yang berhasil membunuhnya. Yang kedua, figur yang juga sifatnya mendunia. Tentang Yusuf Qaradawi tadi, jangan tanyakan keilmuannya, jangan tanyakan kiprahnya dalam dunia dakwah dan pendidikan, dalam dunia keilmuan, Masya Allah sekali. Dan akhir-akhir ini beliau semakin lantang menyuarakan kebenaran. Yang kedua, figur yang juga sepertinya memiliki potensi untuk dibunuh ya, sementara dia sangat dicintai oleh orang beriman. Siapa? Figur ini adalah Zakir Naik ya. Zakir Naik ya. Ini jasanya buat membuktikan kebenaran Islam dari dunia ilmiah ini tak perlu dikeragui ya. Dan India sudah mengukirnya. Mendunia, Ustaz. Beliau ini memang sudah diakui lah. Tidak ada yang berani untuk berhadapan-hadapan dengan debat dengannya kecuali dia akan tumpang memalukan. Ya, pilihannya cuma dua. Pilihannya cuma dua, masuk Islam, mengakui kebenaran Islam, atau minimal dia bungkam dan dia akhirnya tidak percaya agamanya yang dianut. Cuma memang beliau ini juga ancaman bunuh oleh Narendra Modi ya, presidennya India sekarang. Perdana Menteri India ya. Bunuh, ya, tangkap hidup-hidup atau matikan dia. Nah, ini Zakir Naik. Apakah ini orangnya? Atau yang pertama tadi? Nggak tahu kita, Allahu a'lam. Terus yang ketiga, orang yang punya peluang juga untuk dibunuh. Dan ini kematian orang ini akan menyebabkan luka di hati orang beriman ya. Macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kematiannya dibunuh. Itu loh jadi masalahnya. Atau Zakir Naik. Siapa yang ketiga kira-kira? Yang ketiga, Allahu a'lam juga ini, apakah dia adalah Recep Tayyip Erdogan? Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Secara ini sekarang nama Erdogan itu seolah mewakili bagi keizzatul Islam ya, bagi kemuliaan Islam itu seolah Erdogan lah figurnya. Dia seperti menempatkan posisi dirinya itu kayak seorang calon khalifah gitu, di mana pengayomannya kepada Islam, kaum muslimin, dunia Islam luar biasa, nampak betul tulusnya dan sebagainya. Apakah ini orangnya? Sementara beliau memang target untuk dibunuh berulang-ulang, untuk upaya pembunuhan pada beliau berhasil digagal. Apakah ini orangnya? Jawaban sekali lagi, Allahu a'lam. Yang jelas orang yang beriman di dunia mencintai Erdogan. Hanya orang munafik yang benci dengan Erdogan. Hanya orang kafir yang benci dengan Erdogan. Apakah ini orangnya? Allah. Terus yang keempat, siapakah kira-kira yang keempat ini? Apakah dia adalah Raja Salman? Kenapa demikian? Karena Raja Salman track recordnya masih terkenal bersih. Beda dengan putranya ya, yang haus kekuasaan, yang haus dunia, yang haus darah. Ini Muhammad bin Salman ini beda ya. Beda habis dengan ayahnya, Nabi Nuh dengan Kan'an.
Kayak seperti Nabi Nuh dengan Kanaan. Yang ayah menuju ke arah kiblat, sementara ini menuju ke arah barat. Ya. Dan berkali-kali Raja Salman kemarin ini waktu ada bombardir gila-gilaan Yahudi terhadap Palestina, Raja Salman tegas-tegas menolak membuka kerjasama dengan Yahudi Israel, bagi membuka kantor diplomasinya. Nggak boleh. Sementara Muhammad bin Salman pengen banget kebelet malah. Ya, kalau Raja Salman nggak boleh. Kemudian Raja Salman juga melarang, selama kalian masih menyakiti saudara kami di Palestina, maka selama itu apapun yang bisa menyulitkan kalian, kami akan lakukan. Kata Raja Salman kepada Yahudi. Ya, dan itu beberapa bulan yang lalu. Sehingga kita dengar bahwa pesawat maskapai penerbangan komersialnya Israel nggak jadi terbang di atas langitnya Arab Saudi untuk pergi ke Emirat Islam, ke Emirat Uni Emirat Arab. Padahal hanya 3 jam itu kalau dari Tel Aviv ya menuju ke sana, hanya 3 jam. Tapi karena nggak boleh, bisa memakan waktu sampai 9 jam. Muter. Akhirnya nggak jadi terbang. Itu intinya bentuk daripada penolakan Raja Salman kepada kejahatan yang dibuat oleh Yahudi. Intinya, Raja Salman juga membatalkan mega proyek yang paling hebat sedunia yang dirancang oleh Muhammad bin Salman, yaitu, ya oke. Baiklah, kita lanjut ya, Ustaz. Afwan jiddan kepada seluruh sahabat-sahabat seimanku dimanapun antum berada. Kita tadi terhenti ya. Nanti kalau seandainya terhenti lagi, berarti panas lagi tapnya nih. Minta maaf lah. Ya. Insyaallah. Baik, kita lanjut ya. Jadi, figur keempat siapa tadi? Ya. Ada tadi Dogan, ada yang Yusuf. pertama Yusuf Qaradawi, kemudian Zakir Naik, kemudian Raja Salman, Erdogan, oh ya, terakhir Raja Salman tadi ya. Jadi intinya Raja Salman ini betul-betul sudah diharapkan kematiannya. Oleh siapa? Oleh anak kandungnya sendiri. Ini anak Duroko ini. Ya, sudah berapa kali beliau mencoba menghabisi bapaknya, tetapi pengawal setia Raja Salman masih berhasil melindungi. Baiklah, apakah ini yang dimaksud itu oleh Rasulullah beliau? Allahu a'lam. Kita tidak berani memastikan siapapun. Dan ada figur terakhir. Figur terakhir ini juga mengguncang dunia. Bahkan majalah bergengsi Timur Tengah, Times ya, malah meresmikan figur the Man of the Year 2016 itu Habib Rizik Syihab. Di mana beliau adalah inspirator kebangkitan Islam dan perlawanan Islam di tahun-tahun terakhir ini. Dan nama beliau mengguncang dunia sekarang ini. Nah, apakah beliau? Sementara memang kita tahu beliau diinginkan sekali oleh pihak-pihak musuh-musuh dakwah, musuh Islam untuk dihabisi. Yang mana di antara mereka? Jawabannya Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Yang pasti bukan Zulkifli Muhammad Ali, bukan Ustaz Fatih Karim. Kita ini apalah Ustaz ya. Ya. Jauh-jauh. Kita ini nggak dikenal dunia lah. Kalau mereka levelnya level dunia. Insya Allah. Nah, apakah mereka ini? Ditambah lagi dengan beberapa indikasi yang sangat kuat. Allahu a'lam. Pada intinya, nanti Imam Mahdi beliau dibaiat di depan Ka'bah. Dibaiat oleh sekelompok ulama yang berdatangan dari berbagai negara dan mereka tidak pernah janjian. Ya, dan ulama-ulama ini menemukan figur itu ada pada orang yang sedang tawaf. Lalu ditangkap orang ini, dipaksa untuk ngaku. Kamu kan Muhammad bin Abdullah? Dia mengatakan bukan saya. Bukan saya. Cari yang lain, bukan saya. Tapi orang ini tak mampu berdusta, ditelusuri nasabnya sampailah kepada Hasan bin Ali, dipaksa dia untuk mau dibaiat. Dan saat itu dia berkata, berilah saya waktu. Kenapa dia akhirnya meminta berilah saya waktu? Karena dia diancam oleh para ulama. Kamu kan tahu, ini dunia sedang dibungkus oleh kejahatan dan kezaliman. Ya, darah orang yang beriman di mana-mana sudah tidak berharga. Islam betul-betul sedang dihabisi sehabis-habisnya. Ya, yang mampu menghentikan ini semua menurut nubuat Rasulullah adalah engkau. Jika engkau menolak untuk kami baiat dan memimpin kami, semua dosa dan kejahatan yang ada di muka bumi kamu yang tanggung. Ya, akhirnya sang pemuda Al-Mahdi ini meminta kepada para ulama, berilah saya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Maka malam hari itu beliau pun menghabiskan malamnya meminta petunjuk dari Allah, mohon istikharah, minta pedoman dari Allah, masih di depan Ka'bah. Sementara pemuda-pemuda beriman dan para ulama ini mengepung kawasan supaya laki-laki ini nggak lari. Sepanjang malam itu beliau tetap bermunajat dengan bercucuran air mata
lalu fa'aslahahu Allahu fi lailah, kata Rasulullah. Allah langsung mengupgrade Al-Mahdi ini dalam satu malam. Lelaki yang memang hanya soleh, taat, berilmu, tetapi dia tidak berilmu tentang agama ya, tapi dia tidak tahu tentang perang, tidak tahu tentang politik, tidak tahu tentang pendidikan, perekonomian, tidak tahu tentang masalah damai dan kekacauan, bagaimana memadamkan fitnah di muka bumi, beliau nggak tahu. Tetapi dalam satu malam, Allah upgrade semuanya. Sehingga beliau memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan, kekuatan fisik, kecerdasan akal, mengerti langsung seluk-beluk politik, mengerti masalah perang, mengerti bagaimana menaklukkan lawan, mengerti bagaimana cara memimpin dan sebagainya. Dalam satu malam Allah masukkan itu. Sehingga pada waktu Tuhannya beliau berkata kepada para alim ulama ini, saya siap. Barulah beliau dibaiat. Jadi ceritanya seperti itu. Singkat kisahnya, Arab langsung bersatu untuk membunuhnya. Arab langsung bersatu untuk membunuhnya. Sementara ketika itu beliau telah dipenuhi oleh orang-orang beriman yang segera rela dan siap untuk menjadi pasukannya. Terjadilah pertempuran yang dengan singkat mengalahkan semua pasukan Arab. Ya, Arab Saudi, Mekah, Madinah kembali dalam pangkuan tauhid. Alhamdulillah. Singkat, Arab juga ditaklukkan dengan sangat cepat. Alhamdulillah. Kemudian pergi menuju ke arah Persia, itu Furs, Iran sekarang. Iran juga ditaklukkan, India ditaklukkan, Cina ditaklukkan dengan cepat ya. Dengan cepat sekali penaklukan ini terjadi. Kemudian pusat pemerintahan adalah di Baitul Maqdis. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Di Baitul Maqdis. Jadi Ustadz yang kami cintai, ternyata dikumandangkan khilafah Islamiyah itu lebih dulu sebelum kemunculan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi belum muncul, khilafah Islamiyah lebih dulu dikumandangkan di Baitul Maqdis. Sambil menunggu sang Al-Mahdinya, nanti ketika Al-Mahdi sudah muncul, diserahkan kepada beliau. Nah, begitu yang saya pahami juga begitu. Iya.